Sobat milenial, selamat berjumpa di rumah milenial akuntansi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang proses manajemen dan peran anggaran. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Untuk melakukan kegiatan manajemen, seorang manajer menggunakan input yang dapat diperoleh dari lingkungan, seperti input sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, maupun informasi. Dengan pengelolaan input tersebut, manajemen dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dari sumber daya ini akan dilakukan pengelolaan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di mana perencanaan di sini adalah suatu kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif dalam mencapai tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Sedangkan pengorganisasian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas di mana anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai contoh, perusahaan kebanyakan diorganisir berdasarkan fungsi pokok perusahaan, seperti pemasaran, keuangan, produksi, administrasi, dan personalia. Masing-masing dikelompokkan menjadi departemen atau bagian tersendiri, dan masing-masing dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada atasan langsung. Pengarahan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengorganisasian, yaitu bagaimana caranya agar orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer perlu mengarahkan orang-orang melalui kegiatan pengarahan, mempengaruhi dan memotivasi orang tersebut untuk bekerja. Sedangkan pengendalian adalah merupakan elemen terakhir dari proses manajemen, di mana di sini proses dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari bagian organisasi suatu perusahaan. Kemudian melaksanakan tindakan perbaikan jika diperlukan. Dari hasil pengelolaan sumber daya ini, diharapkan nanti akan diperoleh hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh perusahaan. Di mana di sini efisien adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak membuang-buang sumber daya yang tidak perlu. Sedangkan efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Efektivitas lebih terkait dengan pencapaian tujuan sejauh mana organisasi bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis, manajemen memerlukan pemikiran yang jeli dari berbagai anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Bagaimana caranya agar menggambarkan kondisi di masa yang akan datang, yang dapat diwujudkan oleh perusahaan. Untuk membangun masa depan perusahaan, diperlukan langkah-langkah strategik yang menjadi komponen dari manajemen strategik. Langkah-langkah strategik ini, yang pertama dapat berupa perencanaan jangka panjang, yang dapat dimulai dengan perumusan strategi, yaitu penentuan visi, misi, dan tujuan, sehingga nanti menjadi sebuah keyakinan dasar dan nilai dasar yang akan dicapai oleh perusahaan melalui visi dan misi tersebut. Yang kedua, perencanaan strategik,
yaitu langkah menetapkan dan mewujudkan tujuan dan visi perusahaan, kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran strategik. Dan yang ketiga adalah menyusun program, yaitu menjabarkan perencanaan strategik ke dalam program-program jangka panjang untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan beberapa taksiran sumber daya yang diperlukan dan akan diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Jika perencanaan jangka panjang sudah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan perencanaan jangka pendek, yaitu dengan cara penyusunan anggaran, kemudian pengimplementasian, dan yang terakhir akan dilakukan pengendalian atau umpan balik. Antara kegiatan jangka panjang dan jangka pendek ini harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Artinya, antara langkah-langkah awal yang telah dilakukan oleh perusahaan harus diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Ada keselarasan program antara program jangka panjang dan program jangka pendek. Dalam manajemen, anggaran dapat berperan sebagai yang pertama, alat perencana manajemen. Manfaat utama perencanaan manajemen adalah untuk menyediakan proses umpan ke depan untuk operasi dan pengendalian. Konsep umpan ke depan adalah untuk memberi petunjuk kepada setiap manajer dalam membuat keputusan. Rencana yang disetujui menjadi unsur pokok dari umpan ke depan. Yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan perencanaan adalah yang pertama, unit bisnis memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, sumber daya dan kapasitas unit. Yang ketiga, persaingan pasar, dan yang keempat, keputusan bisnis. Peran anggaran yang kedua adalah anggaran sebagai fungsi pengorganisasian dan pengarahan, yaitu anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan selaras dalam mencapai tujuan. Anggaran penting untuk menyelaraskan koordinasi setiap bagian, seperti bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi, dan bagian keuangan. Dengan adanya anggaran ini, masing-masing bagian memiliki peran dan fungsi masing-masing yang akan mendukung antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dan yang terakhir, peran anggaran adalah sebagai alat pengendalian, yaitu pengendalian untuk meyakinkan tercapainya tujuan, sasaran, dan standar perusahaan. Pengendalian ini memiliki beberapa unsur seperti dapat dilakukan dengan observasi langsung, ekspresi lisan, dengan memo tertulis, kebijakan dan prosedur, laporan realisasi, dan laporan kinerja. Dengan adanya pengendalian, maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan jika dirasa diperlukan oleh manajemen.